Dunia ini penuh dengan orang yang mengaku beragama. Tapi apakah setiap perilaku umatnya mencerminkan ajarannya? Apakah iman itu hanya soal label, atau soal cara hidup? Kali ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin membuat banyak orang tidak nyaman, termasuk kita sendiri, ketika kita melihat perilaku yang buruk, apa yang sebenarnya sedang tercermin di sana. Mari kita simak video diskusi berikut sampai selesai, siapkan kopi dan teh hangat Anda. Jangan dukung Al-Murid dengan subscribe, like, komen, dan bagikan video Al-Murid. Mari kita mulai diskusi ini. Nah kedah. Anak kapang nih kau. Ini seperti ini orang-orang Islam. Nah, inilah kerjaan orang Islam. Ya memang seperti ini. Dia sedang menunjukkan ajaran agama Islam. Namanya saja sudah Hussein, Ali. Udah keluarganya Muhammad. Iya. Haji Hussein Ali, MD, SE, MM. Tapi kelakuan orang Islam memang begitu. Itulah biar kalian tahu cerminan umat Islam. Nggak malu sama umur dia. Anak dia nonton, ya kan? Cucu dia nonton, ya tapi karena memang keluarga, ya memang begitu. Mereka tidak tahu malu. Kelakuan orang Islam seperti itu. Ya silakan. Udah malu dia. Masih punya malu kau Hussein. Udah kau di bawah sana Hussein. Teman-teman, ini saya beritahu ya. Gini. Kita itu mengadakan forum diskusi ataupun debat. Tidak ada yang di luar daripada itu. Tugas kalian yang naik ke sini itu mematahkan argumen-argumen saya. Coba patahkan statement-statement saya tentang Islam dan tentang Muhammad. Kalau kalian mampu. Ayo, silakan. Kalian kita kasih naik ada Matius. Oke. Ya. Selamat pagi menjelang siang Matius. Muslim atau Kristen, Bang? Kristen, Bang. Kalau dulu saya dari sana, Bang. Dulu Muslim. Ya, saya dulu Muslim. Berapa tahun jadi Muslim, Bang? Dari umur kelas 5 SD itu umur berapa ya? Umur lebih kurang 12 kali, 10 kali ya. Umur 10 tahun ya. 10 tahun berubah, ganti agama. Sampai saya SMA. Tapi waktu itu terus terang walaupun awal tuh masih kelas 5 SD itu masih ikut-ikutan ya. Coba dicek dulu, cek. Di sini enggak boleh salah-salah ngaku. Coba bacakan kepada kami satu surah di dalam Al-Qur'an. Misalnya taruhlah surat Al-Kautsar. Coba. Wah, ini Bang yang tadi saya katakan, saya dulu tuh Muslim cuman ikut-ikutan kawan, ya kan. Walaupun keluarga saya sampai sekarang pun masih Islam. Begini Bang, tenang. Begini Bang, kalau Islam awam pindah agama itu tidak ada yang spesial begitu. Saya pengen itu mengundang Islam yang dia ngerti agama Islam. Dia belajar agama Islam, dia teliti, ya kan? Lalu dia ambil satu kesimpulan bahwa Islam itu adalah sebuah kesalahan. Itu yang saya cari Bang ya. Dan ada beberapa orang ada. Begitu ya. Jadi mohon maaf Bang, di sini bukan forum yang seperti punya umat Islam asal ngaku-ngaku saja. Jadi mohon maaf ya Bang Matius, saya turunkan. Selamat pagi menjelang siang. Gitu ya teman-teman ya. Ini beda. Ini forum kita ini nggak seperti forum lain.
Kalau di channel-channel Islam, ya, di channel-channel Islam, Anda mengaku saya tadinya Kristen, lalu jadi orang Islam. Dites pengetahuan tentang Kristennya 0, zong. Tapi sama mereka, yo, subhanallah. Kita masuk lagi, ada seorang mualaf lagi. Ah, itu. Kalau di channel-channel Muslim, kalau di sini enggak. Ya, di sini berbeda, teman-teman. Oke, kita kasih naik, ada Yansyah Woto. Yansyah Woto. Selamat pagi menjelang siang, Yansyah Woto. Ini anak kan Anda seorang Muslim. Banjarmasin FPTD ada 300 Yansyah. transfer hotelnya kan Ibu Eka loh. Iya. Ke Kota Baru. Kadang-kadang apa sering kepencet sendiri begitu atau bagaimana? Oke lah ya, sambil menunggu ya. Saya masih melihat belum ada muslim-muslim yang berkualitas, masih ya otak-otak botol semua. Tapi sambil menunggu ya, sambil menunggu saya cuma mengumumkan. Teman-teman, hati-hati ya. Tolong teman-teman tolong upload video saya ini. Rekam dan upload, bantu saya untuk menyebarkan ini teman-teman ya. Pemirsa Edis TV dimanapun teman-teman sekalian berada, hati-hati dengan banyaknya akun-akun palsu Edis TV. Kalau ada akun Edis TV mengirim pesan kepada kalian, meminta uang, meminta nomor HP, langsung blokir seketika. Karena itu sudah pasti akun Edis TV palsu. Tolong teman-teman bagikan, share kutipan ini sebanyak-banyaknya. Karena sudah banyak jatuh korban ya teman-teman ya. Kalau ada akun Edis TV yang menginbox kalian, minta duit, minta HP, minta berlangganan, blokir saja. Karena itu sudah pasti akun palsu. Ada 200-an lebih akun-akun palsu itu. Ya, pastikan teman-teman hati-hati ya. Ya, silakan ya. Kepada kalian-kalian yang ingin membantah argumen saya, jangan kalian kejang atau surup di kolom komentar. Penghujat agama Islam. Islam. Silahkan kalian buktikan naik kemari. Buktikan bahwa saya memfitnah. Gimana? Ayo silakan. Saya kasih kalian kesempatan. Kita kasih naik, ada Aizat Mumtaz. Lari. Ada ketakutan mereka teman-teman. Takut dan gentar melanda kaum muslimin wal muslimat. Mereka takut karena apa? Karena argumen-argumen saya memang tidak terbantahkan. Segala klaim mereka tentang Islam itu saya patahkan seketika. Muhammad seseorang yang mulia, seseorang yang menjadi panutan, suri tauladan. Makasih Kak Ceki, makasih. Bagaimana kamu katakan dia panutan, suri tauladan? Ayo buktikan. Kalau ada yang sanggup membuktikan bahwa Muhammad pantas dijadikan suri tauladan, maka saya akan lompat dari kita kasih naik, ada Nur Afni Tanjung. Nur Afni Tanjung. Ya, silakan Nur Afni Tanjung, nyalakan kamera Anda. Silakan. Harum baumu si bungolah Tanjung,
Harumnya sampai. Oh iya. Nur Afni Tanjung. Muslim atau apa, Bu? Muslim atau Kristen, Bu? Oh, dari Islam pertamanya, Bang Edis. Dari Islam pertamanya. Oke. Tadinya Orang Islam, Padang, kemudian tadinya Islam, kemudian jadi Padang, Kristen. Orang Padang, coba sapa dulu pemirsa dalam bahasa Minang, Bu. Halo kawan-kawan yang ada di Padang. Selamat siang orang Padang. Kami lagi bersama Abang Edis Bahasa TV ya. Minang, Bu. Pakai bahasa Minang, Bu. Soalnya saya udah lama nggak lupa sih, cuman Coba sapa dulu pakai bahasa Padang, coba. Selamat. Halo. Bu, HP-nya taruh, Padang. Bu. HP-nya taruh yang bagus dulu. Biar Ibu bisa konsentrasi, nggak pegang-pegang HP. Coba letakkan yang bagus, coba. Ya, coba sapa-sapa dulu. Dah. Pemirsa pakai bahasa Padang, silakan. Halo kawan-kawan yang ada di Padang. Awak lagi sama Edis TV yo. Dah. Oke, baiklah saya turunkan ya karena kurang meyakinkan jadi saya turunkan. Saya turunkan. Mohon maaf teman-teman karena di sini kita tidak gini teman-teman. Kita tidak boleh mengabarkan sesuatu itu dengan kebohongan. Nah, biarkanlah Muhammad yang melakukan. Jangan contoh Muhammad. Muhammad itu ngajarin orang bohong dalam 3 hal. Nah, biar Muhammad yang begitu, jangan dicontoh. Yuk, silakan. Nanti ada yang kamu menista ya, mengatakan Muhammad ngajarin bohong. Botol, memang betul Muhammad ngajarin bohong. Memang betul, rekam dan bawa ke Mabes Polri udah dibilang. Memang betul bahwa Muhammad ngajarin orang boleh bohong dalam 3 hal. Kok kamu kepanas? Ya. Itu sangat bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Iya katakan iya, tidak katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Apa kata Tuhan Yesus terhadap iblis? Iblis itu adalah bapak segala dusta. Jadi kalau ada yang dusta-dusta itu sudah pasti iblis. Nah, Muhammad ngajarin boleh berdusta dalam 3. Padahal di dalam Al-Quran jelas dikatakan apa? Sesungguhnya orang-orang yang berdusta itu, orang-orang yang berbohong itu adalah ciri-ciri orang yang tidak beriman. Makanya menurut Al-Quran Muhammad mustahil orang yang beriman. Bahkan menurut Al-Quran Muhammad itu dia takut sama manusia. Tidak pernah dikatakan di dalam Al-Quran bahwa Muhammad itu takut kepada Tuhan. Nggak pernah. Dia takutnya sama manusia. Teriak. Tangkap. Kan sudah saya bilang sama kalian rame-rame udah saya bilang rame-rame ke Mabes. Memangnya kamu bisa ngomong cuma tangkap-tangkap di kolom komentar? Ya nggak bisa, Piang. Ada saja mereka ini.
Naik. Daripada kamu teriak-teriak tangkap, daripada kamu teriak-teriak begitu, coba kamu naik ke sini, terus kamu patahkan argumen saya. Bisa nggak kamu? Nekat yang nyata kamu mengatakan saya. Ya, hawe talaut. Hawe talaut. Silakan hawe talaut. Muslim Ya, Kak, atau apa Kristen, kabar Pak? Kak? Kristen Kak. Oke, baik, saya turunkan ya, saya turunkan. Teman-teman, biarkan kasih yang Muslim itu kesempatan supaya mereka membantah apa perkataan saya, pernyataan saya gitu loh. Ya, kalau kalian naik menutupi mereka, nanti disangkanya kita ini ya cuman bersandiwara saja. Masa itu ngomong sama sesama Kristen? Ya kasih kesempatan yang Muslim. Tolong kerjasamanya ya teman-teman ya. Kerjasamanya teman-teman. Oke, kita kasih naik ada Gus Imam. Gus Imam. Ini Gus Imam ini termasuk penonton setia kita, teman-teman. Oh, dia tidak ada lagi di sini. Rizal, coba kita kasih naik. Rizal Almer. Ya, selamat pagi menjelang siang, Rizal Almer. Ya Bang, siang Bang. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Muslim Bang? Muslim Bang. Silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Bisa Bang, nyalakan sendiri. Saya bantu dari sini tuh. Sudah saya kirimkan permintaan. Oke Bang. Siang Bang Edi. Diskusi dengan baik ya Bang ya. Bang, kalau bisa badannya Ya, Bang. sama Bang kita. Biar enak Bang. Gini Bang. Oke, saya samakan posisi badan kita ya Bang ya. Oke, biar enak. Oke. Iya Bang, apa yang mau Bang sampaikan Bang? Apa ya? Nggak ada sih Bang. Cuman udah lama nonton Bang Edis. Ini kayaknya abang apa ya? Tahu banyak lah tentang Islam gitu Bang. Tahu banyak tentang Islam. Anda Islam betulan ya? Iya. Betul lah Bang. Coba saya tes dulu, coba. Bacakan satu ayat di dalam Quran, entah ayat kursi kah atau apa, coba bacakan. Surat Al-Ikhlas. Silakan. Qulullahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, Muslim ya, Muslim dia nih. Oke, teman-teman ya. Bang, ketika saya mengeluarkan statement-statement begitu ya, yang mungkin orang-orang Islam awam itu akan terkejut dan menyangka saya menista agama Islam. Seperti misalnya tadi saya katakan bahwa Muhammad itu dia mengajari orang tuh berdusta dalam 3 perkara. Pernyataan saya itu betul atau salah? Kalau menurut saya pribadi sih salah sih Bang, mohon maaf ya Bang ya. Salah. Namanya kan iya kan Salah. apa Nabi Muhammad kan Rasul kan ya iya. Oke, ya makanya inilah Bang yang selama ini terjadi kepada umat Bang. Jadi mereka mengatakan bahwa Muhammad itu adalah seorang Rasul Al-Amin, jujur, terpercaya, betul? Betul? Iya Bang, betul Bang. Nah, tetapi ternyata Nabi yang kalian katakan jujur terpercaya itu, dia mengajarkan boleh berdusta. Iya Bang ya. Nih ya Bang ya, saya akan tunjukkan Bang. Makanya Muslim selama ini tidak percaya nih ya Bang ya. Saya putarkan ya Bang ya, saya putarkan. Rasul kami tidak pernah bohong. Ada 3 kebohongan
dibolehkan dalam Islam di hadis Nabi ini. Ya, apa kebohongan yang pertama? Satu, bohong di medan perang. Yang bohong yang kedua yang diizinkan, yaitu bohong untuk mendamaikan kedua orang saudara. Yang ketiga adalah apa coba? Bohongnya suami kepada istrinya. Bohong itu hanya boleh dalam 3 hal. Satu, ketika perang. Kedua, kita mengancam jiwanya orang. Dan yang ketiga, berbohong sama istri kalau kawin lagi. Oh, berbohong sama istri kalau kawin lagi. Itu diizinkan oleh Rasul. Jadi istri-istri, kalau suami Anda sedang pergi ke Bogor, ke puncak Bogor, kalau mereka di sana kawin siri, nikah siri, namanya nikah mut'ah. Ada itu nikah mut'ah di dalam agama Islam. Nikah pakai waktu. Contoh, saya nikahkan kamu selama 10 hari dengan mahar 10 juta. Ada ayatnya. Nikah mut'ah. Makanya nikmat mana lagi yang Anda dustakan? Gitu. Jadi menurut tapi kan agama kurang, Islam kurang bagus itu Bang. iya, makanya kenapa Anda masih nekat jadi orang Islam? Itu masalahnya, Bang. Bang, percaya nggak Anda di dalam Al-Quran seorang laki-laki itu bebas mencari istri-istri dengan harta yang dia miliki? Kalau mencari sih, kalau misalnya masih single yang mencari sih Bang. Kalau udah dapat satu mungkin ya satu aja kali ya kan. Di dalam agama Islam itu Bang, boleh beristri banyak. Contohnya adalah Rasul Muhammad. Berarti dalam Islam boleh nggak beristri banyak? Maksimum 4 kan ya? Iya, kalau Muhammad ya Iya, boleh, ditabrak dibolehkan. aja. Maksimum Kalau 4 Muhammad kan spesial. Di dalam Al-Quran nikahilah 1, 2, 3, 4. Begitu. Tapi kalau khusus Muhammad, Muhammad itu spesial. Dia boleh melanggar Al-Quran. Begitu. Nah, Ya. ada satu ayat di dalam Al-Quran itu yang Bukan melanggar sih Bang, itu kan apa kayak untuk pengajar. Gimana? Gimana Bukan Bang? melanggar Bang, itu mungkin apa ketentuan dari Allah kan ya supaya Iya, bukan makanya melanggar Bang, maksudnya itu ketentuan itu sebagai kekhususan, dari betul. Allah yang Ini kayaknya dia delay teman-teman. Jadi Iya. emang susah. Bang, sinyalnya berapa bar di situ Bang? Ini 3 bar ini Bang. Oh iya, pantesan macet-macet Bang. Gini Bang, ya di dalam Al-Quran itu kespesialan Muhammad itu memang dalam urusan perempuan. Begitu, bahkan Allah itu dia sangat memperhatikan urusan perempuannya Muhammad, begitu. Makanya Muhammad itu adalah sosok pria yang digambarkan memiliki kekuatan seksual setara dengan 30 laki-laki. Tidak iya, tahu juga dia. Baru Baru dengar Anda? baru dengar Bang. Baru dengar. Makanya saya bilang Bang, menurut agama Islam, nih ya, saya tunjukkan, mau ditunjukkan hadisnya atau Anda percaya begitu saja? Silakan Bang, silakan. Baik. Makanya Bang, sangat kuat dugaan Muhammad ini dia senang bercerita tentang urusan ranjangnya. Iya. Kalau enggak, dari mana orang bisa tahu bahwa dia memiliki kekuatan setara 30 pria? Tahu dari mana? Emang ada yang ngintipin Muhammad? Nah, ternyata yang tahu ini dia tahu dari seorang pria.
namanya Abu Hurairah. Perhatikan ya, saya bacakan kepada Anda nih Bang. Nih, Sahih Bukhari nomor 260. Di mana Rasulullah menggilir 11 istrinya dengan kekuatan seks Rasulullah setara 30 laki-laki. Nah, inilah nabinya orang Islam, Bang. Itu hadis kiasan kali Bang. Oh, hadis Itu kiasan kali Bang. Bang. Ini bukan hadis kiasan. Nah, saya bacakan nih. Sahih Bukhari nomor 260. Nih, ini Arabnya, Bang. Ya. Jangan bilang ini karangan orang Kristen, Bang. Enggak. Ya. Sahih Bukhari ini telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar berkata, telah menceritakan kepada kami Mu'adz bin Hisham dan seterusnya kepada Anas bin Malik. Maaf, maksud saya Anas bin Malik ya, bukan Abu Hurairah ya. Berkata, adalah Nabi SAW mendatangi istrinya pada waktu yang sama di malam hari atau siang hari. Saat itu jumlah istri-istri beliau 11 orang. Aku bertanya kepada Anas bin Malik, apakah beliau mampu? Mampu dia mendatangi 11 istrinya itu dalam satu hari? Jawabnya, beliau diberikan kekuatan setara 30 pria. Berkata Sa'id dari Qatadah bahwa Anas radhiyallahu anhu menerangkan kepada mereka bahwa jumlah istri-istri beliau pada saat itu 9 orang. Nah, makanya ketika saya pernah berdebat soal ini bersama dengan Ar-Rasyid namanya. Ar-Rasyid itu seorang pendebat muslim. Akhirnya dia mengakui bahwa Muhammad itu adalah seorang raja. Raja ini. Dia raja ini, Bang. Belum pernah ada di muka bumi ini yang menandingi urusan begininya Muhammad. Belum ada. Setara 30 pria loh dia. Nah, makanya dulu saya tawarkan. Cuman saya nggak enak nanti dibilang saya menista. Makanya saya bilang, Rashid, gimana kalau kita sama istri. Gimana kalau nabimu dipajang di obat kuat? Karena belum ada obat kuat yang sanggup seperti ya supaya itu kalau dia ini marah-marah ngamuk-ngamuk katanya begitu. Gitu, Bang. Gimana? Gimana, Bang? Ya itu biar apa dari setiap suami itu biar ini Bang, biar apa perkasa lah, maksudnya biar nyemangat gitu Bang. Bukan berarti itu bertuju pada Rasulullah bagaimana. Iya. Salah tafsir kali Bang Edi. Iya, makanya saya bilang begini. Saya kan sudah pernah bilang, seorang muslim dia akan baik-baik saja. Dia akan cerdas-cerdas saja ketika dia membahas selain agama Islam. Ketika dia membahas agama Islam, maka mendadak dia akan berantem dengan akal pikirannya sendiri. Begitu. Ya kalau yang belajar agama sih enggak ini sih Bang ya. Enggak apa. Kalau yang orang muslim yang kurang belajar agama mungkin dia ini kali terguncang hatinya. Tapi kalau yang sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis mungkin dia teguh kali Bang. Bang, Muhammad itu memiliki kekuatan seksual setara 30 pria. Itu jelas-jelas tertulis literal itu di hadis. Bagaimana Anda katakan itu adalah sebuah perumpamaan? Memang Anda ini nekat yang nyata. Sehat dong Bang, orangnya sehat gitu, prima gitu. Saya bacakan dulu gitu, satu ayat ya. Saya bacakan dulu satu ayat. Gitu. Dan sungguh mereka itu
adalah orang-orang nekat yang nyata. Apakah nekat yang nyata itu? Yaitu ketika engkau memberikan kebenaran kepadanya, mereka tetap saja ngeyel. Demikianlah balasan kepada mereka itu, tiada lain adalah ditendang dari channel Edis TV. Itulah balasan kepada orang-orang yang ngeyel bin ngotot. Begitu teman-teman. Anda ngeyel gitu. Saya ini menyajikan fakta. Saya menyajikan apa yang tertulis di dalam Al-Quran, di dalam hadis. Lalu kenapakah kalian menolak kebenaran itu? Kamu itu digambarkan sebagai apa? Mereka itu adalah orang-orang yang ketika diberitakan kepada mereka kebenaran, mereka menyumpal telinga mereka dengan jari-jari mereka, lalu mereka membalikkan punggungnya. Yuk, silakan. Kita diskusi yuk. Bantah argumen-argumen saya. Terima kasih Kak Ceki, terima kasih ya. Taufik Opik 12. Gak usah yang berat-berat sama yang muslim teman-teman. Jangan yang berat-berat, yang ringan-ringan saja. Taufik Opik 12, silakan nyalakan kamera Anda. Selamat siang, ketemu lagi Bang Gadis. Selamat siang Taufik Opik. Apa yang mau Anda sampaikan? Ya, yang saya mau sampaikan, semoga hari-hari kita diawali dengan rasa sehat, bahagia, selalu dengan Gimana bisa sehat kalau masih ngikutin Muhammad? Nah, ini Anda ini nekat yang nyata. Sebentar, saya tanya dulu Taufik. Menurut agama Islam, jangan dimatikan kamera. Oke. Siapa yang matiin kamera, Bang? Menurut agama Islam, boleh tidak Anda nambah istri lagi dengan harta yang kau miliki? Boleh. Boleh tidak ngakunya sama istri? Istriku tetap hanya kamu seorang. Ternyata istrinya sudah ada 3 lagi di sono. Boleh nggak? Oh, itu mah nggak boleh, Bang. Boleh berdusta dalam perkara suami istri. Ini kalau masalah boleh itu kalau kita mampu, ya. Harus digarisbawahi kalimat boleh. Enggak, kita nggak bahas bolehnya. Kalau boleh kita sudah sepakat. Mengenai boleh nambah istri, itu kita sudah sepakat, boleh. Pertanyaannya, boleh nggak bohong kalau Anda sudah punya istri lagi kepada istri Anda? Boleh nggak bohong kalau sudah punya istri, terus? Saya ulangi ya. Anda sudah punya istri. Ya. Udah. Lalu kemudian Anda nambah istri lagi, tapi Anda ngakunya sama istri Anda belum punya istri lagi. Boleh nggak bohong begitu? Kalau gini Bang, kalau misalnya saya punya istri nih, maksudnya ya kan, tapi saya nambah istri lagi gitu, seolah-olah saya bilang saya tidak punya istri. Iya, atau bilang tidak punya istri kah? Atau bilang kepada istri lama bahwa Anda tidak punya istri baru? Makasih Pak Ibrahim. Boleh? Sebenarnya sih kalau sama istri yang baru kita bilang saya tidak nikah lagi, itu boleh. Saya rasa boleh. Tapi kita udah nikah. Makanya saya bilang teman-teman, Islam itu memang ajaran kalau dalam hal-hal tertentu ya memang tipu-tipu. Memang ada dalilnya kok, Muhammad yang nyuruh gimana. Makanya boleh nikah lagi tetapi tidak ngaku kepada istri pertama.
Gitu. Ya, terkecuali gini bang ya, misalnya kalau memang udah nikah, wah ya kita bilang aku udah nikah lagi ya enggak apa-apa. Iya, memang itu dalam ajaran agama Islam. Makanya saya bilang inilah yang harus kita sampaikan kepada. Ayo bang minum bang, sambilan minum. Siap. Terus Tapi menurut abang intinya- yang baik itu yang gimana? Gimana? Menurut abang itu yang baiknya gimana? Bang, yang namanya bohong itu pastilah berujung kepada ketidakbaikan. Namanya bohong itu sudah pasti adalah berasal dari setan. Benar, ya betul. Iya. Terus yang dibohongnya itu yang di mana, Bangku? Ya bohongnya misalnya Ahmad Dhani kan punya istri namanya Maya Estianti, betul? Betul. Nah, Ahmad Dhani pengen nambah istri namanya Mulan Jamila. Nah, secara kaidah menurut hadis harus Ahmad Dhani itu boleh bohong sama Maya kalau dia tidak nambah istri, boleh. Cuman karena Maya masih waras, akhirnya ya ditinggalkanlah Ahmad Dhani. Begitu. Itu memang begitu. Kalau nggak percaya tanya aja sama Ahmad Dhani. Tanya Ya, sama dia, kalau- boleh nggak bohong, menurut saya bohong gini, dalam hal gini. suami istri? Boleh untuk mencari Gini, Bang ridho. Edis. Boleh menurut Gini. Rasulullah. Begini Bang Edis, walaupun yang namanya kita dibolehkan berpoligami, ya satu pertama dari sisi finansial ekonomi itu mencukupi, ya. Kita Itu bukan satu. bahas itu, Bang. Nah, makanya- Nah, Anda ini nggak nangkep yang saya bahas. Tidak. Kita bukan Maksud bahas saya- lagi mengenai syarat-syarat poligami, tidak. Ah, Yang Terus, kita yang apa? bahas berdusta kepada istri tua, Tapi untuk berdusta kebaikan kepada nggak istri masalah, pertama. Kalau kita kalau sudah begitu ada untuk istri kebaikan, baru, nggak apa-apa. boleh kan? Untuk kebaikan, gitu loh. Bagusin sinyal dulu lah, Bang. Bagusin sinyal dulu. Enggak, sudah aku bagus kok. Sinyalnya bagusin bagus. dulu. Sinyal macet-macet begitu. Teman-teman rekam ya, rekam. Rekam dan viralkan dong. Baru di tag Ahmad Dhaninya. Begini. Kita kan tahu bahwa dulu ada grup band ya. Namanya apa sih namanya? Yang aku punya teman sepermainan, tahu kan? Itu kan lagu tentang Mulan Jamila. Apa nama grup bandnya? Apa nama grup? Bukan Dewa. Ratu, ya Ratu. Jadi dulu saya ini kan termasuk peminat musik. Jadi saya ini adalah orang yang sangat menggemari musik, walaupun saya tidak bisa main alat musik. Nah, pada waktu itu Ahmad Dhani punya istri namanya Maya Estianti. Karena Ahmad Dhani ini adalah seorang muslim yang bagus, seorang muslim yang menegakkan agama Islam, ya, dia sangat Islam itu Ahmad Dhani itu. Maka ketika Ahmad Dhani nambah istri yaitu Mulan Jamila, secara kaidah hukum Islam menurut anjuran Muhammad, Ahmad Dhani boleh bohongin Maya Estianti kalau dia sudah punya istri baru namanya Mulan Jamila. Boleh mereka tertutup gitu, nikah siri atau nikah tertutup begitu. Itu sah itu. Ada ijab, ada qabul, saksi sah. Dan Ahmad Dhani boleh bohong sama Maya, boleh. Kalau dia belum nambah istri boleh. Coba bawa perkara ini kalau kalian nggak percaya. Mau ustadz mana yang ngomong? Nggak bakal berani bantah saya. Ada semua dalilnya. Nekat yang nyata. Apakah perlu izin istri pertama? Nggak perlu. Nih, biar kalian saya bukakan nih ceramah-ceramah ya. Ini ustadz terkenal nih, bukan ustadz odong-odong. Nih, ya. Nih, saya bacakan ya.
Apakah boleh menikah tanpa izin istri pertama? Boleh. Perhatikan, perhatikan. Perhatikan ya, perhatikan. Bagaimana menjerat laki-laki yang tak bertanggung jawab? Bentar ya. Nabi Muhammad itu seumur hidupnya Nabi Muhammad itu istrinya satu. Itulah Khadijah. Sebentar, bukan ini, sebentar. Perhatikan ya. Sabar. Sebentar, sabar ya. Ini masih iklan. Mungkin banyak di antara mereka ini yang tidak tahu. Sabar. Tenang. Kalau kalian mau upload dirapikan ya. Ini yang bagian-bagian begini kalian upload juga. Bentar, nih. Tuan-tuan, pernikah istri pertama tak tahu sah atau tak sah? Mereka tak jawab. Apa lagi? Ada mempelai lelaki, ada wali, ada mahar, ada saksi dua, ada ijab dan kabul. Sah menurut mereka. Ada tak di situ tertulis rukun nikah satu, izin bini pertama? Ada? Mana ada? Tak ada. Tapi Nah, tidak ada. Tidak perlu izin istri pertama, nggak perlu. Makanya kalau ada seorang ustadz, mereka berceramah, pergi keluar kota, kemudian mereka nambah istri di situ sah, boleh. Boleh. Itu boleh. Katanya Abdul Somad, selama masih ya. Kalau bosan ceraikan San. Emang seperti itu. Ya. Coba Ustadz suruh naik sini, bisa nggak bantah itu? Kalau bisa bantah, saya terjun dari Monas. Oke, kita kasih naik ada Alfa Robi. Silakan Alfa Robi, nyalakan kamera Anda. Alfa Robi. Halo Bang. Ya, Muslim Bang. Halo, ya. Abang Muslim. Ya, saya Islam Bang. Islam, ya. Iya, saya mau menanyakan pajang, sesuatu, boleh nggak? Bentar, kita pajang foto abang ganteng ya. Iya. Ya silakan. Ya silakan. Iya, Bang, saya boleh nggak saya menanyakan sesuatu kepada Bang Edi sini? Boleh saja, silakan. Silakan. Gini Bang, Abang itu kan mendirikan rumah apologit ya, gitu ya. Yang saya tanyakan, Abang itu kapasitasnya membangun rumah apologit itu untuk apa Bang? Sementara kapasitas Abang di TikTok yang saya amati kan bukan mengajar, tapi apa ya, malah membahas Islam gitu. Sudah. Jadi yang Abang tawarkan di TikTok ini pengajaran apa yang Abang tawarkan gitu. Sementara iman Islam itu sudah kokoh dan merdeka gitu Bang. Orang Islam itu meskipun awam yang naik kan begitu Bang. Ntar dulu Bang, meskipun orang Islam itu yang awam naik itu enggak mudah terpancing kepada embel-embel kepada Tuhan Abang gitu ya. Enggak mungkin itu. 100% Islam seawam apapun tidak mungkin terpengaruh dengan omongan Abang gitu. Terus yang saya tanyakan, fokus ke yang saya tanyakan Bang. Membangun rumah apologit, Abang satu-satu Bang. Apa? Pengajar Satu-satu pendeta kah? Baik, sudah? Iya, apa kapasitas Abang gitu ya? Iya, sementara Abang itu saya rasa tidak pernah menginjili atau mengajarkan ajarannya di Komal ini. Ya silakan itu dulu Bang. Baik, ya. Jadi makanya saya bilang mustahil seseorang itu Islam di detik yang sama dia waras. Ya begini ya Bang ya. Perhatikan. Tadi Anda ya, mengatakan
Anda masih mau bicara atau udah gantian saya? Ya silakan Bang, silakan. Santai-santai aja Bang. Nggak usah Pertama-tama wajah Anda saja gelap. Malu-malu dilihat orang. Main gelap-gelapan. Kemudian menghisap rokok. Gimana Bang? Coba bisakah Anda tunjukkan? Silakan jawab, silakan. Cobalah yang bagus, Silakan, Bang, ya kan? silakan, Bang. Duduk yang bagus, yang Ya, rapi. ini lo bagus Bang. Gitu. Ini lo duduk Bang, ini Bang. Ya silakan Oke, pertanyaan baik. saya itu. Sekarang dijawab sudah dulu, bisa Bang. saya bicara? Biar apa? Biar ada edukasi ya. Silakan Bang. Ya silakan. Baik. Jadi kalau Anda katakan tidak ada orang Islam yang terpengaruh, tidak ada orang Islam yang imannya bahkan berubah, Anda selama ini kerjanya nonton ngadu ayam. Di sini sudah tidak terhitung orang-orang yang berubah atau meninggalkan agama Islam. Banyak. Bahkan sudah pada dibaptisin tuh. Banyak. Begitu loh. Itu kesalahan fatal Anda. Nah, kemudian Anda bertanya masalah rumah apologet. Kenapa Anda tidak pernah memberitakan Injil? Kata siapa? Ketika saya menunjukkan kesesatan iman Anda, ketika saya menunjukkan bahwa Muhammad itu tidak pantas dijadikan suri tauladan, ketika saya tunjukkan kejelekan atau ketidaklayakan atau kesesatan iman Anda, maka saya akan menunjukkan mana jalan yang benar. Makanya setelah saya memaparkan tentang agama Islam, setelah saya memaparkan tentang kesesatan agama Islam, saya memberikan jalan yang benar. Yaitu apa? Yaitu Anda harus mengikut Yesus. Al-Quran sendiri memerintahkan untuk beriman kepada Injil, beriman kepada Taurat. Tetapi umat muslim baca Qur'annya sambil salto. Quran memerintahkan untuk beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran, tetapi karena orang Islam baca Quran sambil salto, maka orang Islam beriman kepada kitab-kitab sesudah Al-Quran. Apa itu kitab-kitab sesudah Al-Quran? Kitab-kitab hadis, kitab-kitab fikih, kitab-kitab karangan ulama, ini dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Akhirnya Islam jatuh kepada kesesatan yang nyata. Itu. Nah, sekarang berbicara tentang ini biar Anda saya kasih tahu. Berbicara tentang agama Islam itu akan dianggap menista agama. Dianggap melecehkan agama Islam, sekalipun yang dikatakan itu benar. Tetapi kalau umat Islam membahas agama Kristen, tenang. Tetapi kalau umat Islam membahas agama Kristen, itu namanya dakwah. Bahkan negara akan memfasilitasi orang-orang Islam yang mau bahas agama Kristen. Contohnya siapa? Contohnya adalah Zakir Naik. Zakir Naik khotbah dikasih stadion. Namanya Stadion Patriot Bekasi. Ditonton 40.000 orang. Ada Majelis Ulama Indonesia. Ada di situ pemuka-pemuka agama Islam. Yang dibahas apa? Yang dibahas Kristen. Bahkan dia menantang-nantang. Siapa orang Kristen yang sanggup menunjukkan Yesus mengaku Tuhan, maka saya akan masuk Kristen. Ini apa yang dilakukan orang Islam. Nah, saya melakukan challenge. Saya challenge. Sedikit lagi, Bang. Sedikit lagi. Nanti gantian. Sedikit lagi. Sedikit lagi, Bang. Sedikit lagi. Makanya biarkan saya selesai dulu. Biar saya selesaikan. Tiba-tiba diturunkan saya. Biar saya selesaikan. Jadi saya sebenarnya melakukan hal yang sama. Cuman saya lebih bermartabat saya daripada Zakir Naik. Saya tidak menggunakan sepeser pun uang negara. Saya tidak pernah menggunakan fasilitas negara.
untuk membalikkan argumen-argumen dari pemuka-pemuka agama Islam. Nah, sekarang saya challenge orang-orang Islam untuk membuktikan bahwa statement saya salah dan menyesatkan, bahwa statement saya fitnah. Kalau ada orang Islam yang sanggup membuktikan itu, demi Tuhan, saya akan ke Monas dan saya akan terjun dari sana. Nah, sekarang begini, kenapa perlu rumah apologet? Kenapa? Begini, karena saya harus meninggalkan kepunyaan saya. Saya harus pergi ke suatu tempat lain. Supaya apa? Supaya saya bisa bersuara, mengeluarkan hak saya. Karena kalau saya berada di negeri Konoha, maka saya akan dibungkam suara saya. Hak saya akan dikebiri. Begitu. Karena kebebasan untuk mengemukakan pendapat itu hanya dimiliki oleh kaum mayoritas. Kaum minoritas nggak bisa. Ditangkap polisi Anda. Silakan. Silakan. Bang Edis, begini Bang Edis itu jangan cuman framing gitu ya. Kita itu gitu, nggak usah ditunjuk. Sinyalmu saja macet-macet, suaramu kau bisu-bisukan sendiri. Begini, jangan diturunkan Bang, jangan diturunkan. Halo, jangan diturunkan Bang Edis. Iya, silakan berbicara. Sinyalmu macet-macet masalahnya. Tolong Abang fokus kepada pertanyaan saya gitu ya. Enggak, tolong fokus. Abang itu mendirikan rumah apologet. Kapasitasnya Abang itu apa? Pengajar kah? Pastor kah gitu? Jadi begini Bang. Ketika Abang itu mengalami perdebatan tentang sesama Kristen sendiri, kenyataannya kan bukan cuma Islam saja yang kelabakan menghadapi Bang Edis, Islam awam kan, seperti itu. Kristen sendiri malah lebih lucu ketika berhadapan dengan Bang Edis, kan begitu. Kenyataannya kan Kristen itu lebih parah, kalau saya amati itu lebih parah ketika berdebat Bang Edis itu sendiri, begitu. Lebih parah. Kristen, Abang itu gentle. Kalau Abang itu sebagai pengajar atau sebagai pastor gitu, harusnya nggak usah jauh-jauh keluar negeri Bang. Tolong Abang itu fokus kepada rumah apologet itu. Rumah apologet itu kapasitasnya apa? Sementara yang Abang narasikan itu tentang Islaman gitu. Mana ada pengajaran Abang itu di dalam Kristenan, apa yang Abang tawarkan di dalam ajaran pun itu nggak ada. Terus tentang Islam itu Bang, tentang Islam, meskipun Anda framing seperti apa itu, saya tahu mental Islam itu seperti apa. Nggak mungkin Bang Abang menawarkan Tuhan berkelamin, nggak mungkin Islam itu yang Anda tawarkan gitu Bang. Tolong Abang itu fokus kepada rumah apologet, beri pengajaran. Kristen sendiri Bang, yang ke atas itu kelabakan, lawakan Bang Edis itu. Jadi kan begitu. Jadi Abang itu ketika Abang itu ada apa ya? Konflik internal. Kenapa Anda bisu-bisukan sendiri? Anda tutup-tutup sendiri kameramu. Kenapa Anda bisu-bisukan sendiri kameramu? Silakan dijawab itu, silakan dijawab. Baik, ini ya, terakhir ya. Silakan Bang, dijawab itu, silakan. Ya, baik, ini terakhir ya. Silakan. Sinyal dia. Atau saya turun ya Bang ya, saya turun, Abang jawab gitu ya. Oh, kabur kan? Jadi teman-teman, sinyal saja Anda sudah putus-putus, macet-macet. Muka saja digelap-gelapan. Saya cuma mau bilang begini, siapa yang tidak suka dengan agenda pendirian rumah apologet, ya kadrun. Sirik, musyrik, gelisah, gundah gulana mereka. Karena apa? Karena selama ini teman-teman kita diam kita.
Yahya Waloni. Wah. Kok Bible itu kita palsu? Pergi sana ke Mabes Polri. Yahya Waloni. Insan LS Mokoginta mengeluarkan buku 101 bukti Yesus bukan Tuhan. Nggak masalah, aman-aman. Aman, ya kan? Irene Handono, khotbah ceramah. Oh, Yesus diangkat jadi Tuhan tahun sekian. Jadi, gini, maksud saya begini. Ini supaya petinggi-petinggi negara, Mabes Polri, Badan Intelijen, supaya kalian tuh tahu gitu loh. Kenapa kok bisa ada kayak begini tuh sebabnya itu ada sebabnya. Gitu loh. Ada sesuatu di negara kita ini, keadaan di mana ulama-ulama Islam, pemuka-pemuka agama Islam itu bebas leluasa membahas agama lain. Itu. Apakah ada tindak dari kepolisian? Nggak ada. Itu namanya dakwah. Kalau ada pemuka agama Kristen bilang di Ka'bah itu ada jin kap. Percaya sama saya, 1 kali 24 jam itu udah tidur di sel di Mabes Polri. Yang terjadi di negara kita kayak begitu, teman-teman. Makanya apa? Makanya saya bersuara. Kalau orang Islam boleh membahas agama orang lain, maka orang Kristen juga boleh membahas agama Islam. Itu baru adil. Begitu loh. Saya kan hanya menuntut keadilan. Tetapi saya tetap tidak setuju yang namanya hujat maki. Itu saya tidak setuju. Makanya saya kasih kesempatan. Siapa saja orang Islam bisa buktikan statement saya merupakan fitnah, maki, hujatan, saya terjun dari Monas. Kalau saya katakan Muhammad ngajarin bohong, memang benar. Ngajarin boleh bohong dalam 3 hal. Kalau saya katakan Muhammad orang yang tidak beriman, memang benar. Muhammad itu bukan orang beriman di dalam Al-Quran. Jangan kamu bilang Muhammad orang beriman. Menurut Al-Quran, Muhammad bukan orang beriman. Nah, naik ke sini. Saya bantah Muhammad. Bahkan Muhammad itu digambarkan di dalam Al-Quran sebagai sosok yang takutnya sama manusia. Karena manusia dia. Bahkan untuk menghadapi 2 orang perempuan, Muhammad harus memanggil Allah, para malaikat, Jibril, orang-orang beriman. Oh, nggak percaya. Naik ke sini. Kalau nggak percaya, naik ke sini. Gitu lah. Bantah argumen saya. Ketika kamu membahas agama Kristen itu boleh, saya juga boleh bahas agama Islam. Inilah supaya terjadi keadilan, kita diskusi. Gitu loh, debat, begitu. Cuman kalau sampai seseorang mengeluarkan fitnah, nah barulah boleh itu dipenjarakan, ya, melanggar hukum boleh. Tapi buktikan dulu apakah saya pernah memfitnah. Gitu. Ya, silakan Ahmad Fauzi. Saya memberikan challenge, tantangan. Setiap orang Islam yang bisa membuktikan bahwa saya memfitnah agama Islam, saya akan terjun dari Monas. Silakan Ahmad Fauzi. Nyalakan kamera Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyalakan kamera dulu Ahmad Fauzi. Siap Bang. Jadi tadi sore saya ikut naik.
Halo, ya. Keren kayaknya ini Ahmad Fauzi. Ahmad Fauzi, saya mau tanya dulu nih. Saya mau tanya dulu. Pernah dengar ulama-ulama Islam yang membahas agama Kristen? Ya. Pernah. Aman-aman saja kan? Tidak masalah kan? Boleh kan? Pernah. Gini loh maksudnya. Orang Islam itu kan gini, Bang. Orang Islam sesama Islam itu, kalau orang Islam keluar dari Islam itu, hatinya orang Islam merasa kasihan, dia sudah menduakan Tuhan gitu loh, Bang. Makanya sebetulnya gini loh, Bang. Saya ingat kalau kok di TikTok ini, sebetulnya bukan saya milih benarnya ya. Dulu itu sebelum ada ini, ada ya maaf loh ya, itu hak mereka. Orang Kristen itu ngajak orang Muslim yang memang kesulitan ekonomi, itu di Kalimantan kalau nggak salah, itu ada yang nyuruh masuk gitu. Nggak nyambung nih orang, nggak nyambung sama Fauzi nih. Aduh. Dibahas apa, yang dijawab apa. Ini loh, saya kasih contoh-contoh nih. Kalau orang Islam ceramah, ya kan? Ini baru contoh kecil misalnya nih. Bentar ya. Contoh. Bible Kristen fiksi, Bible Kristen itu palsu. Dia langsung viralkan di YouTube. Di tengah-tengah Ustaz Somad ditantang, orang masuk Islam. Alhamdulillah. Dan ini pendeta-pendeta ini salah kalau serang Ustaz Somad. Serang saya. Gitu kan? Atau bilang sama Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Gereja Indonesia, bikin debat pendeta dan ustad di TV One. Saya yang mempendetakan pendeta dan ini dokumen saya rektor. Jadi salah kalau Ustaz Somad yang ditantang. Coba tantang saya lah, kan bersatu sekarang ini. Karena orang-orang kafir ini mulai berani. Padahal dia minoritas, dia mulai berani menyerang UAS. Menyerang Ustaz Somad sama saja dengan membangunkan harimau yang sedang hidup. Kasihan kau. Kau pertama kafir, kedua goblok, dan di Indonesia ini tidak ada pendeta yang kuasai bahasa itu. Ada 3 orang dulunya, 2 sudah di neraka karena sudah mati, tinggal saya masih hidup. Nah, yang kayak begini-begini, itu namanya syiar agama itu. Jadi kalau ada ceramah-ceramah pemuka-pemuka agama Islam, itu biasa, mereka itu ngomong begitu tuh biasa. Habib Rizik, ya kan? Kalau Tuhan dilahirkan, bidannya siapa? Itu hal-hal seperti itu akan membuat reaksi dari orang-orang Kristen. Orang Kristen tuh mau ngomong, mau menjawab dan mau nanya balik. Gitu loh. Makasih Bang Raden, makasih. Makanya ketika ada satu khotbah Islam, misalnya Abdul Somad mengatakan di dalam salib itu ada jin. Caranya gimana? Itu begini. Haleluya. Itu hal begitu tuh ya memang Islam kayak begitu. Gitu loh. Makasih Bang Pelita, makasih. Inilah yang membuat sebuah respon balik. Ketika ada respon balik begini, ya kamu jangan marah. Jangan marah. Cukup kamu dengan patahkan saja argumen saya. Gitu loh. Seperti apa yang dikatakan Edis dalam video ini. Di zaman ini, kita sering melihat banyak ustaz, pendakwah, atau bahkan pembicara umum yang sangat bersemangat membahas tentang iman Kristen. Mereka mengutip Alkitab, menafsirkan ajaran kita, bahkan membuat kesimpulan-kesimpulan yang seringkali tidak sesuai dengan makna sebenarnya dari iman kita. Sebagai orang percaya, kita tentu tidak perlu marah. Karena iman yang sejati tidak gentar ketika diuji. Tapi ada satu hal yang menarik dan cukup ironis, yang sering kita temui,
ketika mereka dengan bebas berbicara tentang kekristenan, mereka tidak selalu siap jika kita balik bertanya tentang ajaran yang mereka pegang sendiri. Pertanyaan-pertanyaan yang sama yang mereka tujukan kepada kita, ketika diarahkan kembali kepada mereka, seringkali tidak dijawab, atau malah dianggap sebagai penghinaan. Jangan dipertanyakan, kata mereka. Itu sudah mutlak. Tetapi jika sesuatu dikatakan sebagai kebenaran, bukankah kebenaran itu seharusnya tahan diuji? Bagian 1 kebenaran tidak takut diperiksa. Dalam iman Kristen, kita percaya bahwa kebenaran tidak pernah takut terhadap pertanyaan. Tuhan sendiri mengundang kita untuk berpikir, menyelidiki, dan mencari dengan hati yang tulus. Yesus tidak pernah melarang orang bertanya. Bahkan, ia sering menjawab pertanyaan dengan pertanyaan lain, bukan karena ia tidak tahu, tapi karena ia ingin orang berpikir lebih dalam. Kamu tahu hukum yang tertulis, katanya, tetapi aku berkata kepadamu. Itu artinya, Yesus menantang kita untuk melihat melampaui tradisi dan dogma, untuk menemukan makna sejati dari kasih dan kebenaran. Jadi, ketika ada yang tidak mau menerima pertanyaan tentang imannya sendiri, kita perlu bertanya, apakah mereka takut menemukan sesuatu yang berbeda dari apa yang diajarkan kepada mereka. Bagian 2 mengapa kita tidak perlu balas menyerang. Sebagai murid Kristus, kita diajarkan untuk menjawab dengan lemah lembut dan hormat. Rasul Petrus menulis dalam 1 Petrus 3 ayat 15, hendaklah kamu selalu siap sedia memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Itu berarti, kita boleh menanggapi, tapi bukan untuk membalas. Kita boleh menjelaskan, tapi bukan untuk menghina, karena kekuatan kita bukan terletak pada kemampuan berdebat, tetapi pada sikap yang mencerminkan kasih Kristus. Jadi ketika ada yang berbicara keliru tentang iman kita tidak perlu terpancing emosi. Kita tidak perlu membalas dengan hinaan atau kemarahan. Kita cukup menjawab dengan fakta, dengan firman, dan dengan kasih. Karena kasih selalu lebih kuat daripada argumen. Bagian 3 dialog yang adil dan terbuka. Dunia ini butuh dialog yang jujur. Dialog yang tidak hanya mau didengar, tapi juga mau mendengar. Kalau ada ustaz yang merasa berhak menafsirkan iman Kristen, kita pun seharusnya punya ruang yang sama untuk bertanya dan memahami iman mereka, bukan untuk menyerang, tapi untuk mengerti. Karena kebenaran sejati tidak pernah tumbuh dari monolog satu arah, tetapi dari dialog yang terbuka. Masalahnya adalah, banyak orang mengira bahwa mempertanyakan berarti menghina. Padahal bertanya justru tanda bahwa kita sungguh ingin mengerti. Dalam tradisi Kristen, iman bukan berarti menutup pikiran. Iman berarti membuka hati dan pikiran untuk melihat kebenaran Tuhan, bahkan jika kebenaran itu mengguncang kenyamanan kita. Maka, kalau kita melihat seseorang yang menolak ditanya tentang imannya, jangan buru-buru menertawakan. Doakan dia, karena mungkin, hatinya belum siap untuk menerima kemungkinan bahwa apa yang ia yakini selama ini masih perlu diselidiki lebih dalam. Bagian 4 keberanian menguji segala sesuatu. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 21, Rasul Paulus berkata, ujilah segala sesuatu, dan peganglah yang baik. Itu adalah prinsip dasar iman Kristen, kita tidak diminta untuk percaya secara buta, tapi untuk menguji. Menguji bukan berarti tidak percaya, tapi justru menunjukkan bahwa kita serius terhadap apa yang kita yakini. Jadi kalau ada yang tidak mau menguji keyakinannya, berarti dia belum sungguh percaya, karena kepercayaan yang sejati tidak takut diuji. Sebaliknya, iman yang rapuh akan selalu menolak pertanyaan, karena takut roboh oleh logika dan kebenaran. Tetapi iman yang sejati, seperti iman dalam Kristus, justru semakin kuat setiap kali diuji, karena di tengah pertanyaan, di tengah tantangan, kita menemukan bahwa dasar iman kita bukan teori, bukan kata manusia, melainkan pribadi yang hidup, Yesus Kristus sendiri. Bagian 5 menanggapi dengan kasih dan hikmat. Jadi, apa yang harus kita lakukan ketika mendengar ustaz atau siapapun berbicara keliru tentang kekristenan? Pertama, dengarkan dulu dengan tenang. Jangan langsung tersulut emosi. Kedua, periksa apakah yang dikatakan benar-benar sesuai dengan Alkitab. Ketiga, kalau memang salah, luruskan dengan kasih dan kebenaran. Tidak semua orang berbicara karena benci. Kadang mereka berbicara karena tidak tahu, dan disitulah kita dipanggil bukan untuk membalas, tapi untuk menjadi saksi, karena tugas kita bukan memenangkan debat, tapi memenangkan jiwa. Setiap kata yang keluar dari mulut kita harus membawa terang, bukan bara, harus membangun, bukan meruntuhkan,
harus membawa damai, bukan perpecahan. Bagian 6 penutup yang menggugah. Jadi ketika ada orang yang bisa bebas mengkritik iman kita, tapi menolak saat imannya dipertanyakan, jangan heran. Dunia memang tidak selalu adil dalam menilai. Tapi kita tidak hidup untuk pembenaran dunia. Kita hidup untuk kebenaran Kristus. Karena pada akhirnya, bukan siapa yang menang berdebat yang penting, tapi siapa yang hidupnya benar di hadapan Tuhan. Mari, saudara-saudari, terus pegang kebenaran dengan rendah hati. Jangan takut bertanya, jangan takut menjawab, karena kebenaran dari Tuhan Yesus tidak pernah berubah, sekalipun dunia berusaha membungkamnya. Dan jika suatu hari engkau merasa lelah menjawab tuduhan dan fitnah, ingatlah, Kristus pun diam di hadapan pengadilan manusia, bukan karena ia kalah, tapi karena ia tahu, kebenaran tidak butuh pembelaan ketika kasih sudah berbicara. Semoga tanggapan ini membuat Anda berpikir dan mendapatkan manfaatnya. Salam murid Kristus.